Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Terima kasih untuk kalian semua yang setia menonton channel kami. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen dari daerah asal kalian di kolom komentar. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang kesal putranya 5 tahun tak datang, ayah pura-pura meninggal. Saat melihat siapa yang datang, dia terkejut. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kesal putranya 5 tahun tak datang, ayah pura-pura meninggal. Saat melihat siapa yang datang, dia terkejut. Seorang pria berusia 65 tahun baru saja keluar dari rumah sakit setelah berperang melawan sakit tipes. Walaupun bisa dibilang sakit yang biasa saja, namun bagi orang tua sudah bisa mengancam nyawa. Sayangnya, ia keluar dari rumah sakit seorang diri. Anaknya yang kemarin-kemarin menemani tidak bisa mengunjunginya. Akan tetapi sudah menyiapkan taksi untuk mengantar pulang. Sedikit kesal sebenarnya, karena Manam orang tua satu-satunya yang dimiliki putranya, tapi malah mengabaikannya begini. Sesampainya di rumah, sudah ada beberapa tetangga yang seperti menyambut kepulangan Manam dari rumah sakit. Juga membawa beberapa makanan. Manam menjadi sungkan. Ia menyuruh mereka masuk ke dalam rumah yang tak seberapa itu. Tidak bisa membuatkan minum. Manam meminta mereka agar membuat minuman sendiri-sendiri. Mengizinkan tamu leluasa di rumahnya. Lagi pula ia sendiri, sepi kalau tidak ada orang seperti ini. Saat duduk di ruang tamu bersama yang seumuran, Manam mengobrol banyak, menanyakan banyak hal dan terkadang disertai tawa gembira. Alif, kamu temannya anak saya kan? Dia sekarang kemana? Tanya Manam pada sosok yang ia yakini teman dari putranya. Alif tampak bingung, menatap orang-orang sekitar yang juga bingung. Assalamualaikum. Salam seseorang yang kehadirannya membuat mereka menghela napas. Bocah jawab. Manam kesal, memukul lengan Alif lumayan kencang. Padahal baru pulang dari rumah sakit, tenaganya masih tetap saja. Alif mengerang, mengusap lengannya. Ia menatap orang yang baru saja datang, kemudian menjawab Manam. Sedikit menghela nafas sebenarnya, bingung dalam pikirannya. Bukannya masih kuliah, Pak? Saya udah lama nggak saling hubungan sama Arif. Alif jujur. Manam mengernyit. Putranya memang 5 tahun yang lalu izin kuliah kepadanya. Namun memangnya ada kuliah di luar kota tanpa mengabari orang tua satu-satunya selama 5 tahun. Anak gila mana yang melakukannya? Mana mendengus, menyandarkan punggungnya ke bangku. Kakinya terangkat menopang ke lutut kaki lainnya. Teleponin Arif, Liv. Mau dengar suaranya saya. Alif pasrah, mengeluarkan ponselnya lalu menyerahkan kepada Manam, di mana sudah terhubung dengan kontak Arif. Sayangnya, selalu memanggil yang akhirnya panggilan suara tidak masuk ke orang tersebut. Gak bisa, Pak. Mungkin lagi sibuk. HP-nya dimatikan atau gak punya kuota internet mungkin. Ucap Alif, mencoba memberi pengertian kepada Manam. Namun Manam masih kekeh. Ia masih mengeratkan jemarinya, membentuk kepala. Dasar, anak satu-satunya cowok malah gak ingat bapaknya sendiri. Kalau begini, dulu nggak saya izinin untuk kuliah. Gerutu Manam, karena anaknya tak kunjung pulang. Tetangganya geleng-geleng kepala. Manam itu tipe ayah yang ingin selalu dekat dengan anaknya.
Ia juga sayang terhadap anaknya, walaupun kerap memarahi ataupun membentaknya, seperti saat ia menggerutu tadi. Semua tetangga sudah pulang saat hari berangkat siang. Manam duduk di ruang tamu sambil menopang piring di tangannya. Lauk serta nasi pemberian tetangganya yang barusan datang, ia memakan dengan tidak ikhlas. Masih saja mengingat putranya yang tak kunjung pulang. Memikirkan apa yang membuat anaknya tidak mau pulang. Sempat terpikirkan Manam bahwa karena ia galak dan semacamnya. Namun selama Manam bersikap seperti itu, tidak pernah anaknya pergi lebih dari 2 hari. Karena biasanya akan main ke rumah teman sampai kepalanya mulai dingin. Setelah itu ia akan pulang lagi. Namun kali ini sampai 5 tahun. Memang kuliah apa sampai selama itu? Manam hendak menanyakan kepada Alif, ia menyudahi makannya. Meletakkan di atas meja, lalu cuci tangan, hendak ke rumah Alif. Sebuah kebetulan, ternyata Alif malah lewat di depan rumah dengan sepeda ontelnya. Entah mau kemana. Akan tetapi, Manam langsung meneriaki namanya, lalu menyuruhnya mendekat. "Ada apa, Pak Manam?" tanya Alif dengan sedikit enggan. Berurusan dengan ayah yang bucin dengan anaknya seperti Pak Manam. Seperti membuatnya pusing. Apalagi Pak Manam orang tua. Terkadang tidak sejalan dengan informasi saat ini. "Kuliah biasanya sampai berapa lama?" tanya Manam tanpa basa-basi. Alif sedikit berpikir. "Tergantung dengan jurusan yang diambil, Pak. Tapi biasanya 6 semester itu 3 tahun, dan bisa juga 4 tahun 8 semester. Kok anak saya lama banget sampai 5 tahun? Kuliah apa dia?" Protes Pak Manam kepada Alif, menyembur nasi-nasi yang tersisa di mulut ke arah Alif. Alif langsung istighfar, mengelus dadanya untuk sabar. Ingin sekali mengatakan pada beliau kalau anaknya sendiri, kenapa tanya orang lain. Seperti itu, namun tidak berani. Dan itu berarti tidak sopan. Memangnya saat minta izin ke bapak, kuliahnya jurusan apa? Tanyanya dengan tetap ramai dan menjaga suara tetap tenang. "Saya lupa, sudah 5 tahun yang lalu. Apa nggak lihat saya setua apa?" semburnya lagi. Alif mengangguk. Kali ini tidak ingin menanggapi. Biarkan saja Pak Manam mau ngomong seperti apa. Alif tidak ingin disembur lagi. Apalagi suaranya yang menghentak itu membuat jantung Alif terkejut setiap saat. Setelah kemarin bertanya kepada Alif, Manam tidak pernah absen untuk duduk di depan teras, melihat lalu lalang orang yang lewat, dan terkadang menyapanya. Di saat sedang melihat ke jalan sambil menyeruput kopi, Arif datang dengan tangan menenteng rantang. Namanya seperti nama putra Manam yang 5 tahun tidak pulang, bahkan saat ia sakit kemarin. "Dasar durhaka," batin Manam sambil menyambut Arif dengan senyum. Ia menyuruhnya duduk di sampingnya sambil ia masuk untuk membuatkan minuman sembari membawa masuk rantang tersebut. Masih panas, mungkin baru dimasak. "Kuliah, Rif?" tanya Manam sambil menyuguhkan kopi, lalu duduk di tempatnya lagi. "Sudah wisuda baru kemarin, Pak," ucap Arif sebelum turut menyeruput kopi. Manam mengangguk. "Memang dasarnya kuliah itu lama ya? Biayanya juga mahal." "Lama tidaknya kuliah tergantung jurusan yang diambil dan dari orangnya sendiri, Pak. Karena bisa saja orangnya belum menyelesaikan skripsi dan sebagainya. Untuk biaya kuliah itu tergantung jurusan yang pastinya tidak murah." Manam mengangguk-angguk saja, seolah paham. Ia juga lanjut ngobrol dengan Arif, seperti sudah akrab. Padahal baru pertama kali bertemu hari ini, menurut Manam sendiri. Setelah kehadiran Manam yang kerap ke rumah dengan membawa berbagai macam tentengan di tangannya, entah pagi, siang, ataupun malam hari, Manam sudah tidak lagi merasa sepi karena kehadiran Arif. Apalagi nama anaknya dengannya sama. Terkadang beranggapan Arif itu putranya sendiri. Namun Manam sadar bahwa bukan. Meski begitu, ada kalanya Manam terdiam di kasurnya yang berubah dingin.
rumahnya yang seperti tidak ada nyawanya. Padahal Manam menghuni rumahnya sepi dan dingin. Manam hampir tidak pernah menghidupkan kipas selama 5 tahun putranya pergi. Ia mengingat putranya lagi, rindu, entah dengan kenakalannya atau tingkah lakunya yang membuatnya kesal, seperti menggoda Manam untuk memarahi. Manam mengingat lagi-lagi tinggal bersama Arif anaknya. Tertawa bersama walaupun tidak ada figur ibu di sisi Arif. Manam bagaikan dua perangai menjadi sosok ayah sekaligus ibu bagi Arif. Namun, entah kemana kepergian Arif sekarang, Manam berusaha tidur untuk menyambut hari esok. Setidaknya berharap anaknya lekas pulang. Walaupun mungkin hanya lewat mimpi. Keesokan harinya, Manam duduk di teras rumah. Pandangannya kosong memandang ke jalannya yang sepi. Sudah 5 tahun sejak putranya tidak pernah muncul. Hatinya penuh dengan kekecewaan dan kesepian. Setiap hari dia berharap-harap cemas melihat mobil putranya memasuki halaman rumahnya. Tetapi hari-hari itu hanya berlalu begitu saja. Pikirannya terus-menerus memutar kenangan indah bersama putranya di masa lalu. Saat putranya masih kecil, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Bermain di kebun belakang atau berbicara panjang lebar di teras rumah. Namun, semuanya berubah setelah putranya pergi tanpa jejak 5 tahun yang lalu. Suatu pagi, pikiran Manam dipenuhi oleh pikiran aneh. Dia merasa seperti harus melakukan sesuatu yang dramatis untuk menarik perhatian putranya. Sesuatu yang mungkin bisa menggetarkan hatinya. Dengan berat hati, dia mengambil keputusan untuk memainkan peran mati. Manam mengatur segalanya dengan cermat. Dia berbaring di tengah ruang tamu, menutup matanya rapat-rapat, dan menghembuskan napas terakhirnya yang palsu dengan dramatis. Dia tidak tahu apa yang diharapkannya, tetapi rasa putus asa telah mendorongnya untuk mencoba hal ini. Beberapa jam berlalu, rumahnya tetap sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran putranya. Manam merasa campuran antara marah, sedih, dan kekecewaan. Dia hampir menyerah saat akhirnya dia mendengar langkah kaki di teras. Suaranya bergetar ketika dia mendengar pintu rumah dibuka dengan pelan. Langkah kaki yang berat mendekatinya. Manam menahan napas, berharap dalam hati bahwa ia adalah putranya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya dengan baik. Ayah, apa yang terjadi? Manam membuka mata dengan cepat. Dan di hadapannya berdiri putranya dengan wajah terkejut dan penuh kepanikan. Dan ternyata itu Arif. Ayah, kenapa kau berbaring di sini? Apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggilku ayah, Arif? Bukankah kamu tetanggaku? Manam langsung duduk, menatap Arif dengan bingung. Ia tidak mengerti dengan kondisi sekarang. Apakah ia yang salah, ataukah Arif yang terlalu rindu dengan orang tuanya, sampai menganggapnya sebagai ayahnya? Manam tidak bisa percaya pada apa yang didengarnya. Saya ingin berbicara dengan Anda. Manam mengangguk, mempersilakan Arif untuk duduk bersama mereka. Tapi ketika Arif mulai berbicara, Pak Manam, sebenarnya saya adalah putra Anda, ucap Arif dengan lembut. Saya Arif, Pak. Nama yang Bapak berikan kepada saya sejak kecil. Saya sudah pulang dari kuliah semenjak Bapak masuk rumah sakit. Tapi Bapak nggak ingat saya. Jadi, saya menjadi tetangga Bapak supaya Bapak percaya dan tidak membuat Bapak sakit karena memaksa mengingat. Manam terdiam. Segala sesuatunya terasa berputar dalam kebingungan. Dia tidak bisa mempercayai bahwa Arif, tetangganya yang baik hati dan setia, adalah putranya yang 5 tahun kuliah tanpa memberinya kabar ini. Air mata berlinang dari matanya saat dia mencerna semua informasi ini. Apa yang kau lakukan, Pak?
Arif nggak siap menerima kenyataan kalau bapak meninggal. Mata Arif berkaca-kaca. Ia sangat terpukul saat mendengar ada orang yang mengatakan bahwa ayah meninggal di rumah. Dan ternyata orang itu adalah suruhan Manam, supaya anaknya bisa mendengar berita dirinya meninggal, yang nyatanya itu hanya pura-pura. Manam tersenyum dalam hati, melihat reaksi putranya. Dia merasa lega bahwa putranya akhirnya datang juga. Meskipun cara yang dia gunakan mungkin agak ekstrim. Aku berpura-pura mati, nak. Ucapnya dengan suara yang terbata-bata. Putranya terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menyadari betapa kesepian dan kecewanya kau selama ini. Mereka berdua berpelukan erat. Air mata mereka mengalir. Manam merasa seperti beban besar telah terangkat dari dadanya. Akhirnya, putranya mengerti betapa pentingnya kehadirannya dalam hidup Manam. Maafkan aku, ayah. Lanjut Arif dengan suara serak. Aku seharusnya lebih baik sebagai putramu. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Manam meraih tangan Arif dengan lembut. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu kembali sekarang. Kita bisa memulai ulang semuanya. Dari pengalaman ini, Manam belajar bahwa cinta seorang orang tua kepada anaknya tidak pernah berubah. Meskipun jarak dan waktu memisahkan. Dan terkadang orang yang paling dekat dengan kita mungkin ada di depan mata kita tanpa kita sadari. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama di keluarganya, bercerita, tertawa, dan merangkul kehadiran satu sama lain. Manam merasa hangat dan berterima kasih kepada putranya karena telah datang kembali ke pelukannya. Namun, keajaiban belum berakhir. Beberapa hari kemudian, saat mereka duduk di teras rumah menikmati matahari terbenam, Manam menyadari ada yang aneh. Dia melihat Arif tetangganya, berjalan mendekat dengan senyum hangat di wajahnya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.